Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Rahmawati dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau secara bersambung, ditulis dalam mushaf, dan apabila membacanya termasuk ibadah. Berikut adalah dalil mengenai tentang Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina hasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, kepada Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Itu adalah dalil bahwa Al-Quran itu kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukmin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, diantaranya adalah: yang pertama, sebagai hudan atau petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai rahmat. Yang ketiga, sebagai furqan. Furqan adalah pembeda antara yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang salah dan yang benar. Yang keempat, sebagai mu'izab. Mu'izab adalah pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kelima, sebagai busyra. Busyra adalah berita bahagia. Berita bahagia yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, sebagai thayyiban atau mubin. Thayyiban adalah berita penjelasan atau menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan. Yang keenam, sebagai musyaddiq. Musyaddiq adalah pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Yang ketujuh, sebagai nur atau cahaya. Nur adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Selanjutnya, sebagai tafsil. Tafsil adalah memberikan penjelasan secara terperinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendakinya. Yang terakhir, sebagai hakim. Isi Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Yang dimaksud adalah yang di dalamnya terdapat ilmu fikih yang membahas tentang hukum ibadah dan hukum muamalah. Yang terakhir, akhlak atau budi pekerti. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber. Yang terakhir, manfaat Al-Quran. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, mempermudah umat manusia untuk mengetahui isi dan kandungannya. Yang kedua, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.